Okay. Okay, good morning everyone. Thanks for joining. Welcome to General English class. In today's meeting, we are going to study or learn about continuous tense. Jadi kita sudah belajar tentang present, past, and future tense, tapi yang kita pelajari itu adalah simple, bentuk sederhananya. Jadi simple present tense, simple past tense, dan simple future tense. Kita juga sudah belajar part of speech, ya. Jadi akan memudahkan teman-teman ketika mempelajari, kalau sudah mengerti bagian-bagian kelas-kelas kata, nantinya akan lebih mudah ketika mempelajari tentang tenses. Nah, sekarang kita akan belajar bentuk-bentuk tenses lain dari dua penanda waktu, ya. Jadi kita akan belajar tentang present continuous tense dan past continuous tense. Yang pertama, definisi dari present continuous itu adalah bentuk yang digunakan untuk menyatakan sesuatu aksi yang sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu sekarang. Artinya, you are doing something that's taking longer times, gitu ya, sesuatu yang dikerjakan dalam waktu yang cukup lama. Misalkan mencuci, you are washing, gitu ya, kamu sedang mencuci. Artinya ketika diterjemahkan nanti biasanya digunakan juga bentuk sedang dalam bahasa Indonesia formal atau lagi, gitu ya, saya lagi mencuci. Kalau dalam bahasa Indonesia yang informal. Gitu. Jadi bentuk continuous tense itu menunjukkan bahwa sebuah action atau kegiatan itu terjadi sebelum atau begins before, selama, is in progress at the present, jadi sedang berlangsung pada waktu sekarang, gitu ya, dan berlanjut setelah, continuous after, waktu atau aksi lainnya. Jadi seperti misalkan kegiatan membaca, sedang membaca. Saya sedang membaca majalah. I am reading a magazine. Saya sedang membaca majalah, gitu ya. Jadi membacanya memakan waktu yang lumayan lama, gitu ya. Jadi ketika kalimat tersebut dibicarakan, saya sedang membaca. Sampai kalimat tersebut selesai dikatakan pun, saya masih membaca, gitu ya. Contohnya, Christine is warming up the car while Scott looks for his new leather coat. Tante Christine sedang memanaskan mobil, warming up the car, ya, artinya memanasin mobil, dinyalakan sebelum dijalankan, gitu ya. Sementara Scott looks for di sini artinya looks itu kan kalau hanya looknya saja artinya melihat, gitu ya. Tetapi kalau disambung dengan for, nanti artinya menjadi mencari. Sementara, jadi while di sini adalah sementara, gitu ya. Sementara Scott mencari jaket kulitnya. Coat ini apa ya? Seperti jaket yang digunakan untuk musim dingin, biasanya yang tebal dan bisa panjang, bisa selutut, gitu ya, panjang jaketnya. Leather ini adalah kulit, tetapi kulit yang berupa sudah olahan. Kalau kulit seperti kulit kita, kulit manusia itu skin, kan. Nah, kalau kulit yang sudah diolah seperti kulit sapi, kulit kambing, itu menjadi leather. Jadi berbeda, ya. Ketika mengatakan kulit, jangan menggunakan skin coat. Artinya kalian menggunakan kulit manusia yang dikuliti, gitu ya. Jadi jangan bilang skin coat tapi leather coat. Jadi dalam contoh pertama ini, bentuk continuous tense-nya itu adalah ada di Christine is warming up, sedang memanaskan. Nah, kalimat ini sebenarnya terdiri dari dua klausa, ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya adalah induk dan anak kalimat. Yang berwarna kuning adalah induk kalimat. Kalau yang kedua, ini adalah yang berwarna hijau adalah anak kalimat. Anak kalimat artinya dia tidak bisa berdiri sendiri, gitu ya, karena ada diawali kata while. Sementara itu, Scott mencari jaket kulitnya, jaket kulit barunya, gitu ya. Nah, ini artinya
Yang klausa kedua ini bukan merupakan dependent clause. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Klausa ini hanya bisa menjadi satu kalimat ketika ditambahkan dengan induk kalimatnya atau independent clause, yaitu Christine is warming up the car. Nah, is warming up-nya merupakan present continuous. Jadi secara garis besar biasanya present continuous itu digunakan juga dalam kalimat complex and compound, atau dalam bahasa Indonesia kalimat bertingkat, baik itu majemuk ataupun setara. Lalu contoh berikutnya kita bisa lihat, they are eating at Scott's favorite restaurant today. Mereka sedang makan di restoran favoritnya Scott hari ini. Mereka sedang makan, jadi makannya itu dalam proses. Ketika kalimat ini dibicarakan, mereka artinya Christine dengan Scott itu sedang makan, masih makan, gitu ya. Lalu kalimat berikutnya, they are sitting at Scott's favorite booth, the one with the sparkling red plastic seats. Mereka sedang duduk di booth ini, booth gitu ya, jadi meja tapi ada tutupnya gitu. Kalau di Amerika itu biasanya konteksnya di diner. Diner itu kan meja satu, biasanya di belakang kursinya itu ada bagian tingginya. Kalau di sini yang model restoran di sini yang modelnya seperti diner itu misalkan Sekar Pizza. Kalau kalian di Jalan Kaliurang di Pandega Marta itu ada satu tempat makan pizza namanya Sekar Pizza. Nah, itu modelnya seperti diner di Amerika. Jadi kursinya itu biasanya ada penghalangnya gitu. Nah, itu biasa juga disebut booth. Kalau bentuk lainnya booth itu seperti yang biasa kita jumpai di pameran-pameran gitu ya, antara booth satu dengan booth yang lain, penjual satu dengan penjual yang lain, biasanya barang dagangannya itu dalam satu booth gitu ya. Tapi kalau di restoran itu juga ada yang namanya booth. Nah, they are sitting at Scott's favorite booth ini merupakan kalimat gitu ya. Yang keduanya, the one with the sparkling red plastic seats, ini hanya merupakan kata keterangan. Jadi ini walaupun panjang gitu ya, ini merupakan satu kata-kata sebenarnya, frase. Bukan merupakan klausa. Kalau tadi kan yang contoh pertama, while Scott looks for his new leather coat, itu merupakan klausa. Yang kedua ini sebenarnya adalah frase keterangan. Frase keterangan apa? Menerangkan booth-nya ini gitu ya. Jadi mereka sedang duduk di booth favoritnya Scott. Artinya the one with the sparkling red ini menjelaskan booth di sini, booth yang meja kursinya itu dilapisi plastik merah kerlap-kerlip. Kita lihat ke contoh ketiga. The waiter is standing behind the counter right now with a notepad in his hand and pencil behind his ear. Waiter ini pelayannya gitu ya. Pelayan berdiri di belakang counter. Nah, continuous tense-nya ini merupakan is standing. Yang ini saya tandain warna merah ya, yang continuous tense-nya. Lalu with a notepad in his hand and pencil behind his ear, ini sebenarnya menjelaskan gitu ya. Jadi menjelaskan bagaimana dia berdiri di sini gitu ya. Jadi dia memegang sebuah kertas gitu ya, notepad itu artinya adalah seperti yang biasa kalau zaman dulu ujian itu pakai notepad. Jadi untuk meletakkan papan untuk meletakkan kertas ujian, kertas jawaban ujiannya gitu ya. And pencil behind his ear, artinya di sini gitu ya. Jadi setelah kata with ini sebenarnya menjelaskan bagaimana si waiter ini berdiri, gitu. Tetapi continuous-nya merupakan is standing. Lalu contoh berikutnya, are you waiting to open your presents after you eat your pancake? Sent on Christine, taking a sip from her root beer.
Nah, ini bentuk continuous-nya merupakan yang ini, are you waiting? Jadi dalam bentuk tanya gitu ya. Dalam bentuk tanya. Kalau yang taking a sip from her root beer ini merupakan klausa keterangan kerja gitu ya, artinya untuk menjelaskan bagaimana cara Tante Christine mengatakan kalimat ini gitu ya, kalimat pertanyaan ini. Jadi sebenarnya di sini ada sebuah kata ada yang dihilangkan. Sebenarnya di sini ada which is biasanya Christine while she is, tapi ini bisa dihilangkan gitu ya. Nah, yang di sininya ini merupakan sama seperti yang contoh pertama tadi, merupakan anak kalimat gitu ya. Jadi biasanya continuous itu digunakan dalam bentuk kalimat majemuk, baik itu kalimat majemuk bertingkat ataupun majemuk setara. Kalau dalam bahasa Inggris, compound and complex sentences. Sebenarnya bisa juga gitu ya, seperti contoh yang di nomor 2. Ini kan hanya satu kalimat saja gitu ya, jadi tidak ada klausa. Kalimat satu kalimat saja, kalimat they are eating at Scott's favorite restaurant. Mereka sedang makan di restoran favoritnya Scott hari ini. Sudah cukup gitu ya, tetapi memang biasanya digunakan ini kalimat simple ya, kalimat sederhana, tapi biasanya continuous digunakan untuk kalimat-kalimat yang majemuk, kompleks atau compound. Nah, present continuous itu juga ada rumusnya ya, kalau teman-teman perhatikan hampir di semua contoh yang tadi kita bahas itu kata kerjanya berakhiran ing. Jadi dari kata aslinya misalkan warm artinya memanaskan. Jadi warm ini bisa adjektif, bisa verb gitu ya. Nah, inilah fungsinya kita mengetahui kelas kata gitu ya. Kalau di sini di kalimat ini warm ini artinya digunakan sebagai kata kerja, bukan kata sifat atau adjektif. Warm diberikan tambahan ing, gitu ya. Sama juga dengan contoh kedua, eat ditambahkan ing menjadi eating. Nah, ini merupakan bentuk dari continuous, tetapi ketika ditambahkan ing harus juga ditambahkan to be atau auxiliary verb. Artinya to be dan ing ini untuk menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut atau actionnya, kata kerjanya itu sedang berlangsung. Ya, contoh misalkan sama seperti bentuk simple, present tense, simple past tense, simple future tense, ada 3 bentuk juga dalam present continuous. Bentuk positif atau afirmatif, ada bentuk negatif, bentuk yang tidak gitu ya. Dan ada juga bentuk interrogatif, artinya bertanya, seperti yang contoh nomor 5 tadi, gitu ya. Are you waiting for? Kita lihat rumus dari bentuk positif, yaitu subject plus be plus am is are plus verb ing. Kita lihat kalau di contoh kedua ya, kalimat sederhana, subjeknya adalah they, be-nya adalah are. Karena nah ini karena present continuous, jadi pilihan dari be-nya ada 3. Am, is, are yang kita sesuaikan dengan subjeknya. Karena subjeknya adalah they, sehingga be yang benar adalah are. Sehingga kalimatnya menjadi they are. Lalu verbnya, verb aslinya adalah it. Ditambahkan ing menjadi eating. Ya. Kita lihat contoh bentuk kedua. Subjek sebenarnya sama saja, hanya setelah be ditambahkan not, gitu ya. Ditambahkan not untuk menunjukkan bentuk negatif, gitu ya. Contohnya misalkan
They are eating. Berarti kalau mau ini kan kalimat positif, mau dirubah menjadi kalimat negatif, tinggal disisipkan not setelah R-nya menjadi they are not eating at Scott's favorite restaurant today. Mereka tidak sedang makan di restoran favoritnya Scott hari ini. Artinya mereka sedang makan di tempat lain, gitu ya. Kalau misalkan mereka tidak makan di restoran favorit Scott hari ini, artinya tidak perlu menggunakan present continuous. Tetapi karena mereka tidak sedang, artinya mereka sedang makan di restoran lain, gitu ya, digunakan present continuous. Lalu bentuk yang terakhir atau bentuk interrogatif, ini seperti yang di contoh nomor 5 ya. Jadi be-nya dipindah ke depan. Ini sama juga dengan simple present tense. Kalau simple present tense kan do atau does yang dipindah ke depan ya. Kalau ini adalah, kalau present continuous yang dipindah adalah be-nya. Jadi am is are gitu ya, kita sesuaikan lagi to be-nya karena di contoh nomor 5 ini subjeknya adalah you, sehingga be yang benar juga adalah are. Sehingga menjadi are you. Now, verb-nya ini adalah wait, ditambahkan ing menjadi waiting. Are you waiting? Gitu ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan terkait rumus dari present continuous? Tidak ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan. Penggunaan continuous tense itu dalam beberapa hal, gitu ya. Kita akan membahas 3 hal. Continuous tense digunakan untuk menunjukkan suatu aksi yang sedang berlangsung dan terjadi sekarang. Seperti tadi contohnya, sedang makan, gitu ya. They are eating, artinya sedang makan. Lalu contoh penggunaan berikutnya adalah untuk membicarakan aksi yang terjadi sekitar waktu pembicaraan. Contohnya, Arnold is taking 5 classes this semester. Arnold sedang mengambil 5 kelas semester ini. Artinya ketika kalimat ini dibicarakan, mereka masih berada dalam semester ini, gitu ya. Jadi semester itu biasanya 4 bulan. Terus ya, saya lanjutkan, saya share kembali. Sudah tertampil? Arnold is taking 5 classes this semester. Artinya ketika kalimat ini dibicarakan, mereka gitu ya, orang yang berbicara ini masih berada di dalam semester yang sama, masih ada dalam waktu 4 sampai 6 rentang 4 sampai 6 bulan tersebut, gitu ya. Contoh situasi penggunaan berikutnya adalah untuk membicarakan rencana yang sudah pasti akan terjadi dalam waktu dekat. Misalkan, she is spending her holiday in Bangkok next week. Dia akan menghabiskan liburannya di Bangkok minggu depan. Artinya ini sudah terencana dan sudah mendekati. Jadi next week, jadi dibilang minggu sekarang, artinya dia akan liburannya minggu depan. Ini mirip dengan going to dalam bentuk future, tapi kalau going to itu sudah pasti, tetapi bisa jadi masih dalam rentang waktu yang lama, gitu ya. Nah, kalau present continuous ini digunakan untuk waktu yang sudah dekat. Lalu biasanya untuk memperjelas bentuk present continuous digunakan juga kata keterangan waktu atau adverb of time. Beberapa contohnya seperti right now atau sekarang ini gitu ya, artinya sedang terjadi sekarang ini. Lalu at the moment ini sama juga. Today hari ini, at present ini sekarang ini juga. This month bulan ini misalkan the sale is going on for this month. Diskon sedang berlaku bulan ini, ya. Lalu this year, this week, this semester. Ini kata-kata kerja. Jadi biasanya kalau dalam present continuous kita gunakan kita tambahkan kata keterangan waktu. Nah, tetapi ada beberapa kata kerja yang tidak bisa digunakan dalam present continuous.
Contohnya, kata kerja yang menunjukkan perasaan atau emosi. Contohnya, love. Jadi kalau misalkan Siti is loving Ahmid, artinya Siti hanya mencintai Ahmid, sedang mencintai Ahmid saja sekarang ini gitu ya. Tetapi bisa jadi besok atau minggu depan sudah tidak cinta lagi gitu ya. Jadi hanya sedang mencintai. Tidak berlaku lama gitu cintanya. Lalu kata kerja yang tidak bisa digunakan dalam present continuous artinya tidak bisa dirubah menjadi ing, itu juga yang menunjukkan penggunaan indera gitu ya. Jadi tasting, kalau sedang misalkan rasanya enak, I taste misalkan this pasta tastes good, pastanya rasanya enak, rasa pastanya enak, tetapi this pasta is tasting good artinya rasa enaknya juga sebentar gitu ya. Lalu kata kerja yang tidak bisa digunakan dalam present continuous juga adalah kata kerja yang mengekspresikan pengetahuan, pendapat atau kepercayaan. Seperti kita pahami kalau kata kerja simple present tense digunakan untuk fakta yang berlaku secara absolut gitu ya, artinya berlaku secara lama. Jadi kalau berubah-ubah berarti tidak bisa menggunakan simple present tense. Artinya nanti digunakan present continuous atau simple past tense. Jadi misalkan I'm thinking, artinya saya sedang berpikir gitu, tetapi tidak misalkan I think this pasta is delicious. I'm thinking this pasta is delicious. Tidak bisa seperti itu. Bisa I think this pasta is delicious itu bisa, tetapi I'm thinking this pasta is delicious itu tidak bisa, ya. Lalu kata kerja yang tidak bisa dirubah menjadi ing itu juga adalah kata kerja yang menunjukkan kepemilikan. Misalkan I'm owning, artinya kepemilikannya hanya sesaat gitu ya. Itu juga tidak bisa. I'm belonging, misalkan dia is belonging to rival, artinya rival dan dia ini berpacarannya hanya dalam waktu singkat gitu ya, akan putus sebentar lagi gitu. Lalu kata kerja yang berbentuk statis juga tidak bisa gitu ya. Misalkan this book is costing, itu tidak bisa gitu ya. Harga buku ini sedang berharga 5.000 gitu ya, tidak bisa. Artinya bisa mungkin sedang diskon ya, tetapi kalau menunjukkan menggunakan itu sebagai kata kerja itu tidak bisa gitu ya. Oke, untuk present continuous apakah ada pertanyaan? Kalau belum ada pertanyaan, saya lanjutkan ke past continuous ya. Jadi kalau tadi kita membahas present continuous adalah untuk pekerjaan yang dilakukan pada saat ini yang masih berlangsung. Nah, kalau past continuous sama seperti simple past tense, artinya digunakan untuk menunjukkan pekerjaan yang dilakukan pada masa lampau yang sudah terjadi, tapi sedang terjadi pada masa lampau gitu ya. Ini rumusnya sama dengan rumus present continuous, tetapi bentuk auxiliary verb-nya itu dirubah menjadi was dan were ya. Kalau tadi kan bentuk be dari present tense itu ada 3 ya. Ada am is are. Kalau bentuk past dari to be ada 2, was dan were. Ini harus juga disesuaikan dengan subjeknya gitu ya. Kita lihat ke rumusnya. Rumusnya sama ya. Jadi subjek, lalu kita sesuaikan be-nya, lalu verb-nya itu tetap verb 1 ya, bentuk asli ditambahkan ing. Sama juga untuk kalimat negatifnya, hanya perlu disisipkan not di tengah-tengah be dan verb ing-nya gitu ya. Lalu sama juga untuk kalimat interrogatif,
Yang dipindahnya adalah be-nya. Kalau tadi dalam present continuous tense yang dipindah adalah am is are ya, dipindah ke depan. Kalau dalam kalimat interrogatif past continuous yang dipindah adalah was dan were. Sekarang kita masuk ke penggunaannya gitu ya. Kalau tadi present continuous untuk menunjukkan penggunaan ketika masih berlaku gitu ya. Nah, past continuous itu digunakan untuk mengindikasikan suatu aksi yang terjadi selama momen tertentu di masa lampau. Gitu ya, contohnya, I was having dinner at this time yesterday. Saya sedang makan malam di jam ini kemarin. Gitu ya, jadi di jam yang sama keesokan harinya, gitu ya, dia mengatakan ini. Nanti ketika jam ini dia misalkan melakukan kegiatan apa, gitu ya. Atau kalau dalam bentuk pertanyaan, what was she doing at 7 a.m. this morning? Apa yang sedang dia lakukan pada jam 7 pagi hari ini? Jadi menanyakan ini ditanyakan misalkan di siang atau malam hari gitu ya. Menanyakan apa yang dia lakukan pada jam 7 pagi. Lalu contoh berikutnya, they were making a toast at this time last night. Mereka sedang membuat roti panggang pada jam ini kemarin malam. Artinya kalimat ini dikatakan keesokan harinya gitu ya. Keesokan harinya di malam hari di jam yang sama ya. Present continuous juga digunakan untuk menunjukkan bahwa ada aksi berdurasi pendek yang terjadi ketika suatu aksi berdurasi panjang sedang berlangsung. Nah, ini digunakan juga seperti tadi. Present continuous digunakan untuk kalimat majemuk, baik itu bertingkat atau setara. Nah, kalimat past continuous juga sama, bisa digunakan untuk kalimat majemuk bertingkat atau setara, tetapi dalam masa lampau gitu ya. Contohnya, the door was knocked while I was reading a book. Pintu diketuk ketika saya sedang membaca buku. Artinya dia sedang membaca buku lalu ada yang mengetuk pintu, ada yang datang gitu ya. Present continuous juga digunakan untuk membahas sesuatu yang terjadi berulang-ulang. Tetapi tentu saja di masa lampau gitu ya. Contohnya, the girl was always yelling out loud. Gadis itu selalu sedang teriak-teriak gitu ya. Jadi dia teriak-teriaknya tuh berulang-ulang dalam misalkan skala waktu tertentu gitu ya. Lalu present continuous juga digunakan bersamaan dengan verb yang menunjukkan perubahan atau change atau perkembangan, growth atau progress gitu ya. Contohnya, his hair was growing so thin. Rambutnya menjadi sangat tipis. Jadi rambutnya menipis itu kan proses yang lama gitu ya. Tetapi menunjukkan perubahan kan dalam kalimat ini, artinya rambutnya berubah menjadi semakin tipis gitu ya. Nah, was going so thin, thin di sini kan tipisnya gitu ya. Was going-nya ini merupakan present continuous sebenarnya, walaupun ketika diterjemahkan misalkan tadi was going-nya ini tidak diterjemahkan sebagai sedang berpergian, tidak seperti itu ya, tetapi langsung menjadi sangat tipis. Lalu contoh berikutnya, my life was changing rapidly. Hidup saya berubah dengan cepat. Misalkan ketika terjadinya COVID gitu ya, kegiatan kita juga akan berubah. Tadinya bisa keluar rumah, jadi tidak bisa keluar rumah. Nah ini, my life was changing rapidly. Hidup saya berubah dengan cepat. Artinya ada yang mempengaruhi perubahan tersebut. Oke. Apakah ada pertanyaan terkait present dan past continuous tense? Ada pertanyaan atau tidak? Masya. Oh, berarti sudah mengerti ya. Memang sebenarnya biasanya yang paling sering digunakan itu adalah simple past tense. Tetapi kalau kita menunjukkan misalkan tadi seperti progress,
pertumbuhan gitu ya atau perubahan, itu biasanya kita gunakan continuous gitu ya. Atau juga ketika kita ingin mengatakan atau membuat kalimat kompleks atau compound, artinya kalimat majemuk baik itu setara atau bertingkat. Jadi misalkan teman saya datang ketika saya sedang mandi. My friend came while I was taking shower. Itu artinya seperti itu ya. Jadi secara garis umum, garis besar digunakan seperti itu.